Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar semua? Aduh, piye kabare? Idal Chat Official. Sorry dan maaf banget, aku nggak pernah bikin video. Aku nggak pernah vlog akhir-akhir ini karena aku baru aja udah selesai lahiran, baru 22 hari, jadi aku belum sempat, soalnya aku juga masih nggak bisa terlalu gerak karena lahirannya cukup memuaskan rasanya. Nggak kebayang kalau rasanya bakalan seperti itu. Dan buat kalian yang nyanyiin ibu kalian, kalian sungguh benar-benar manusia yang paling hina di dunia ini. Pokoknya nggak ada perempuan yang paling tangguh selain yang namanya ibu. Ibu itu adalah segala-galanya bagiku. Ibu adalah nyawa buat aku. Karena kenapa ya aku bilang gitu? Sejak aku lahiran kemarin, aku tahu rasanya gimana rasa sakitnya yang namanya melahirkan seorang anak. Itu benar-benar mempertaruhkan nyawa. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Ya karena aku ngalamin sendiri. Awalnya apa ya, aku jawabnya kalau ditanya orang biasa aja. Ya bakalan sakit sih, tapi aku nggak tahu bakalan sesakit itu. Dan kalau kalian nggak ngerasain yang namanya sakit, kalian benar-benar kuat. Kalau aku sih nggak kuat benar-benar, tapi alhamdulillah semuanya lancar berkat semua doa dari teman-teman, dari keluarga, dari sahabat, dari semua teman-teman yang kenal sama aku. Makasih banget buat doa-doanya, udah doain aku biar lahir normal. Dan alhamdulillah Hega sehat sampai sekarang, dan semoga aja sehat sampai seterusnya, sampai dia besar, sampai dia nikah, sampai dia tua nanti. Dan buat teman-teman yang udah ngasih hadiah, yang udah jengukin ke rumah, yang udah jengukin ke puskesmas, makasih banget. Aku belum bisa buat video buat yang teman-teman yang udah ngasih hadiah kayak baju, uang, makasih banget ya. Pokoknya nggak ada yang Ida bisa ucapin selain terima kasih banget, karena kalian masih peduli sama Ida sampai saat ini. Dan Ida itu nggak nyangka banget kalian bakalan seantusias ini sama Ida. Padahal Ida apa sih? Ida tuh sebagai apa? Cuman sebatas dancer jalanan yang dianggap sama orang itu sangat rendah kalau di kalangan Lombok. Nah, semua orang bilang, kenapa sih kamu mau jadi dancer? Kenapa sih kamu mau jadi joget? Kenapa ya? Aku jawabnya sekarang ya. Kenapa aku bisa jadi dancer? Itu karena yang pertama perekonomian, dan yang kedua nggak tahu kenapa kecimol itu benar-benar nyaman buat aku sendiri. Aku pernah kerja macem-macem, kayak di toko, terus buat roti juga pernah. Pokoknya aku kerjanya itu aku tuh nggak pernah bisa diam di rumah. Aku tuh harus kerja. Jadi kalau aku libur atau apa kayak gitu rasanya aneh banget. Pokoknya kayak bukan aku gitu. Jadi ya udah, aku gimana ya ceritanya.
awalnya tuh ya, awalnya waktu itu awal asal mula aku jadi joget. Kita bicara dari awal sampai akhir ya. Awal aku jadi joget itu awalnya sih iseng-iseng. Kenapa aku bilang iseng-iseng? Karena di setiap orang nyongkolan, yang nyongkolan ke desa aku di Tibu Piling maupun Tibu Piling ke desa ya, nyongkolan keluar, aku tuh selalu selalu masuk ke cimol gitu. Maksudnya dalam artian masuk ke cimol, aku selalu joget. Aku joget terus, walaupun nggak dibayar waktu pertama-tama kali ya. Pernah waktu itu aku masuk ke Kecimol Mahkota, Kecimol Rumor, Kecimol apa juga ya, pokoknya banyak sih. Kecimol Sonia juga pernah, Jipermai namanya juga pernah. Kecimol apa juga ya, Mertakmi, Stanggor, sama di Buper aku pernah netep kalau di Buper, sama di Okta aku pernah, sama di Kecimol Gradasi dulu. Itu di Kecimol tuh dulu di Pringgerata kalau nggak salah, iya dah di Pringgerata. Tapi nggak tahu sih cerita-ceritanya kayak gimana sampai sekarang, aku nggak tahu. Yang penting itu nama-nama Kecimol yang pernah aku masukin. Aku juga pernah ikut di ale-alenya siapa sih namanya, yang pokoknya adalah, jadi awalnya aku pertama netep itu di Kecimol Buper. Kenapa aku bilang netep? Karena memang netep itu istilahnya kayak kita kontrak, kontrakkan tapi tanpa tertulis ya. Itu sejen apa ya, pokoknya kita ngontrak. Jadi kalau Kecimolnya jalan, aku ikut Kecimol itu. Nah tapi kalau nggak jalan terus ada yang ngajakin aku buat main, aku boleh main gitu. Itu dulu waktu di Buper. Setelah aku berhenti di Buper, aku dulu kenalnya sama Bang Awar duluan. Aku kenal sama Bang Awar lewat Bos Wage sama Pak Ojan, Dayat Ramayana, sama teman-teman aku juga yang cewek. Nah aku kenal sama Bang Awar duluan. Nah waktu Megantara itu aku tahu Megantara itu waktu Megantara main ke wilayah Lantan. Waktu itu aku lagi apa ya istilahnya kalau di sini, cewek cabe-cabean ya. Dulu aku pernah cabe-cabean. Kenapa aku bilang cabe-cabean? Karena aku pakai motor Supra dulu, pokoknya cowok banget. Aku pakai Supra gonceng 3, dan itulah kenapa aku dibilang nakal ya. Nakal karena yaitu kita selalu gonceng 3. Gimana nggak gonceng 3? Yang punya motor cuma aku waktu itu. Jadi Lina sama Sondi dulu belum punya ya, karena dulu kan beda. Tapi sekarang kan mereka udah kerja, udah ada motor kalau sekarang. Nah dulu Megantara tuh nyongkolan. Nah waktu itu aku mau pulang gitu, Megantara lewat. Belum tahu sih kalau itu Megantara apa enggak, cuman ada Kecimol lewat. Ih kita nonton yuk, nonton. Nah kita nonton lah. Akhirnya kita ikutin tuh Megantara. Tahu-taunya ada Bang Awar. Kenal sama Bang Awar kan, sama jogetnya juga dulu kalau nggak salah Lili sama Leha kalau nggak salah. Jadi karena aku kenal sama mereka, ya udah aku masuk nyelonong, masuk joget aja di depan. Terus aku belum ada kenal sama siapa-siapa kecuali sama Bang Awar. Bang Awar sekarang paman Awar.
habis itu selang beberapa hari ya diajak lah main ke Megantara. Mau ikut main ya karena aku nggak ada kerjaan, karena aku udah berhenti sama Buper juga. Tapi karena aku berhenti sama Buper, aku pernah dulu bilang nggak mau tetap sama kecimol apapun, tapi tentunya aku tetap di Megantara. Udah habis itu kenal sama pemain-pemainnya, kenal sama semuanya, terutama kenal sama Wahyu. Dulu di tahun 2015 aku masuk di Megantara. Kalau nggak salah itu bulan 9, enggak, bulan 7 kalau nggak salah aku masuk di Megantara. Terus baru beberapa kali main lah aku pacaran lah sama Wahyu. Tapi waktu itu aku sama dia masih gimana ya, masih cinta monyet kalau dibilangnya ya. Karena kenapa aku bilang cinta monyet, karena waktu itu Wahyu juga punya pacar, tapi tanpa sepengetahuan aku ya. Aku nggak tahu kalau dia punya pacar. Jadi ya setelah aku tahu, kita break gitu, nggak putus ya, kita break. Dia ngajakin break, kita break ya, kita break aja ya. Oh ya udah, aku bilang ya mau gimana lagi. Ya udah, aku waktu udah break gitu sama dia, aku cari pacar tentunya. Aku pacaran lagi sama orang lah ya, dia juga begitu. Nah tapi walaupun kita nggak pacaran, di setiap hari kita main itu kita kayak orang pacaran. Gimana aku bilang kayak gitu, pokoknya kita tuh romantis banget. Tapi yang paling menyebalkan dulu ya, waktu itu ya pasti sakit lah ya kalau kita lihat cowok yang kita cintai jalan sama cewek gitu. Dulu waktu itu kalau nggak salah aku jogetan di apa sih nama desanya, di bagian Teratak lah. Aku jogetan di sana. Nah terus malamnya itu ngobrol gitu sama Wahyu. Pokoknya kayak orang pacaran lah ya. Terus malamnya dia sama aku. Nah tapi totonya siang-siangnya itu dia sama cewek lain. Udah nggak usah aku sebutin ceweknya, pasti kalau grup kecimol pasti tahu lah ya. Nah udah 2016 gitu kalau nggak salah, dulu aku pernah berhenti kan di Megantara gitu. Aku berhentinya karena ya udah masa lalu juga ya. Itu karena salah satu pemain Megantara pernah bilang aku sombong, karena banyak fans aku bertingkah kayak gitu. Mungkin aku nggak tahu, karena aku merasa aku nggak salah, karena pada waktu itu kita main ke wilayah Ganti kalau nggak salah. Tapi aku pakai motor karena malamnya itu kita mau jogetan ke Stanggor. Nah jadi aku kan ngasih tahu bapak, kasih tahu bos, bilang aku pakai motor sama paman karena kan mau jogetan langsung. Nah tapi teman-teman nggak ada yang tahu gitu, nggak ada yang tahu kalau aku pakai motor. Jadi dia kiranya aku itu yang jadi yang ditunggu-tunggu lah gitu, makanya cimolnya lama jalan. Tapi tahu-taunya nyampe aku diganti. Oh enggak, belum nyampe ganti, aku baru nyampe di Sengkerang. Aku baru nyampe di Sengkerang, terus tahu-taunya nggak jadi. Hari itu kita ke Cimolan, harinya salah katanya. Terus juga hari itu hari yang naas banget ya, naas. Bapak katanya juga udah dikasih tahu sama almarhum kakek, disuruh jangan ambil tanggal ini gitu. Tapi tetap aja kita jalan ke Cimolan. Jadi udah salah. Kita pulang. Nah tapi aku nggak tahu kalau aku dibuatin status gitu. Aku dikasih taunya sama temen, Loda kenapa
kenapa kamu dibuatin status kayak gini, sama siapa? Aku bilang sama ini. Udah aku buka Facebook, aku lihat loh kok bilang gini. Jadi ya udahlah, daripada diperpanjang, aku juga nggak suka cari masalah. Aku ngundurin diri dari Megantara. Malu juga kan dibilang gini, padahal dia tahu kita tuh seperti apa. Dia itu tahu aku tuh kayak gimana. Jadi apa ya, aneh aja aku kalau dibilang sombong sama orang yang udah kenal sama aku. Tapi mungkin itu karena emosi sesaat. Jadi udah lewat juga, semuanya udah kelar. Aduh. Habis itu aku berhenti di kata, dan juga ya kalau nggak salah aku pernah dibilang berhenti di Megantara gara-gara apa ya, gara-gara rebutin Wahyu. Itu sama sekali hoak. Kenapa aku bilang hoak? Karena itu nggak bakalan mungkin terjadi. Jadi aku tuh apa ya, alhamdulillah ya, aku profesional orangnya kalau kecimalan. Jadi walaupun ada masalah apapun sama Wahyu di Kecimol tuh aku nggak pernah lampiasin buat apa gitu, nggak pernah. Jadi kalau ada kalian dengar aku berhenti dari Megantara karena cemburu sama itu, nggak bakalan. Ya karena aku tahu Wahyu itu nggak suka sama dia. Itu dulu ya. Habis itu aku pergilah ke Merpati. Aku pergi ke Merpati, ke Cimolan di Merpati, kenal sama semuanya, bla 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 bla. Udah aku kalau nggak salah di Merpati itu setahun kalau nggak salah, nggak pernah hitung juga. Pokoknya aku lama lah kalau di Merpati. Dan alhamdulillah namaku semakin melonjak karena di Merpati, karena waktu itu aku juga viral, video aku viral di YouTube-nya Bang Evi Lombok. Dan ya gitulah. Tapi karena aku juga pacaran sama Wahyu, walaupun aku pacaran sama dia, aku tetap di Merpati. Tapi dia tuh masih labil juga sih dulu ya, belum serius gitu sama aku, masih matanya masih jelalatan lah. Itu dulu. Aduh, jahitannya sakit. Nah itulah awal aku ikut di Megantara sampai saat ini. Waktu aku balik lagi dari Merpati ke Megantara, apa ya, lucu juga kalau ingat-ingat itu, soalnya banyak kenangan-kenangan yang nggak bisa terlupakan. Waktu aku di Merpati juga gitu. Tapi buat aku Merpati Megantara itu sama aja. Mereka sama-sama punya ciri khas tersendiri buat di musik di Kecimol. Pokoknya Kecimol di Lombok ini semuanya punya punya kelebihan tersendiri. Karena aku di Kecimol ini banyak banget ya tempat aku pernah ikut. Kalau aku sebutin ya, tapi kalau aku ada yang aku lupa juga, maaf ya. Pokoknya aku pernah ikut di Megantara, Merpati, Wuber, Nirwana, Irama, Cimol rumah juga ya. Aku juga di desa aku di Tibu Piling ada Kecimol namanya PGR, bukan PGR yang di Sukerare, bukan. PGR itu singkatan dari Padegirang. Nah itu ada di rumah aku. Dulu juga aku pernah ikut di sini.
Eh, tapi waktu di Megantara aku sempat jarang ikut kalau di Kecimol sini. Dan tentunya aku juga pernah ikut di Kecimol Lombok Utara. Pokoknya namanya aku lupa. Ada berlian juga. Ya, yang pernah nyambut aku kemarin waktu aku nyongkolan. Pamor juga ya yang di Pamotong. Azia Musik. Apa juga apa sih namanya, aku juga lupa. Pengalaman aku di Kecimol cukup banyak ya. Yang pernah ditodong waktu pulang jogetan pernah, pulang jogetan tabrakan pernah, dan juga cerita yang paling pokoknya yang paling bikin aku ketawa, aku pernah waktu itu pulang jogetan bareng sama Megantara. Kita jogetan di Keling kalau nggak salah. Pulang ambil honor sama di bos, terus pulang. Nah, waktu itu aku sama Lisa pakai motor mau pulang kan, kita mau keluar pulang, terus barengan sama Firman sama Anggara. Tapi sekarang Anggara udah Angga sama Angga, jadi Angga tuh udah di Bali kalau nggak salah sekarang.